Halo semuanya, kali ini saya akan berbagi tips untuk memperbaiki sebuah printer Epson L310 yang mengalami kendala lampu, tinta, dan kertas kedap-kedip secara bergantian. Nah, ini adalah masalah lazim yang sering ditemui di printer Epson. Biasanya, indikasi kerusakan terjadi dengan kedap-kedipnya LED blink di kertas dan tinta ini adalah printernya udah masuk dalam tahap maksimum pad cetak ya, sehingga dia harus dilakukan reset ulang. Nah, cara melakukan reset ulang itu adalah menggunakan software resetter Epson. Jadi di sini kita akan coba untuk melakukan resetnya ya. Ikuti terus videonya, karena dalam melakukan setting ini harus hati-hati, jangan sampai nanti bagian reset yang akan kita checklist atau pilih itu malah salah ke bagian yang lain. Tapi kita akan fokus pada bagian menu yang akan melakukan reset pada bagian pad counternya ya. Oke, ikuti terus. Nah teman-teman, selain kita bisa menggunakan software, ada baiknya kita coba dulu melakukan reset printer Epson ini dengan cara manual, yaitu tanpa software. Tentu saja dari cara manual ini ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Namun kita akan mencobanya dulu sebelum kita memakai metode pakai software resetter. Nah, caranya kita akan mematikan dulu printernya. Ini akan kita matikan selama lebih kurang 3-5 menit untuk memastikan bahwa simpanan kemungkinan arus yang ada di power supply yang masih nyangkut di elko ya, di kapasitor, itu benar-benar udah habis dan udah reset, dan si memori di printernya udah benar-benar refresh ya. Nah, kita akan menunggu ini sampai sekitar 3-5 menit. Lalu prosedur berikutnya secara skenario-nya ya, yang kedua kita akan nyalakan kembali dan kita akan menunggunya sampai menyala sempurna. Kemudian kita akan tekan dan tahan tombol resum pada logo tinta selama 5 detik, lalu kita lepaskan. Dan tekan dan tahan tombol resume lagi selama 3 detik, lalu kita lepaskan. Nah, kemudian apabila prosedur tersebut berhasil, dia akan melakukan proses reset dan kita akan menunggu sampai selesai. Itu yang akan kita lakukan dalam prosedur untuk melakukan reset secara manual tanpa menggunakan software. Oke teman-teman, kita akan menunggu dulu dan saya akan pause videonya. Kita akan nyalakan lagi di menit ketiga sekitar lebih kurang ya. Oke, selagi menunggu timing untuk refresh printernya, kita akan langsung install software resetter. Bisa dicari dengan googling, mudah sekali, tinggal diketik resetter printer Epson tipe yang akan kita lakukan. Oke, ada yang tidak berhasil, kita akan cari versi lain. Nah teman-teman, kita sudah menunggu beberapa menit, kemudian ini akan kita nyalakan dengan cara mencolokkan kembali power supply-nya. Jadi dalam hal menunggunya harus benar-benar dicabut ya. Semoga saja berhasil dengan cara manual tanpa software ya. Tapi kalau tidak berhasil, kita akan lanjut lagi nanti dengan cara menggunakan software resetter. Nah teman-teman, ayo kita coba menyalakan. Kita nyalakan terlebih dahulu printernya dan tunggu sampai bisa menyala dengan sempurna. Lalu setelah itu kita akan tekan sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lepas. Kemudian tekan lagi selama 3 detik. 1, 2, 3. Kita lepas. Kalau misalnya resetnya berhasil, maka dia akan melakukan reset ulang secara mandiri. Namun jika tidak berhasil, kita harus masuk ke langkah berikutnya, yaitu melakukan reset dengan cara software. Nah, seperti tidak ada respon sama sekali teman-teman ya. Jadi berikutnya kita harus menggunakan software resetter. Ini bisa di download di
browsernya, tinggal cari, kita select, kita cari tipenya sesuai dengan tipe ya, jangan beda. Di sini printer yang kita pakai adalah L310, maka kita harus pilih juga yang L310. Klik, kemudian portnya bisa auto selection, dia akan cari sampai kemudian muncul. Kemudian kita harus memilih bagian mana yang harus direset. Di sini ada dua pilihan, yaitu sequential adjustment mode dan particular adjustment mode. Dan kita harus milih salah satunya. Yang mana harus kita pilih? Nah, di sini kita akan memilih particular adjustment mode. Dan ada namanya was ink pad counter yang menghitung jumlah pad counter pada inknya ya, ada tintanya. Ini kita klik teman-teman. Terus kemudian kemudian kita boleh klik OK. Dia OK. Dan kemudian ini kita ada pilihan berapa nilai yang harus dimasukin ya. Nah, kemudian ini kita checklist main pad counternya. Setelah itu kita initialize seperti ini. Ketika kita sudah klik OK, maka dia akan diinisialisasi ulang. Dan kita diminta untuk memastikan apakah harus meneruskan proses ini atau membalikannya atau tidak jadi. Kita OK saja ya, coba OK saja. Maka di sini kita diperintahkan untuk melakukan turn off pada printer. Jadi kita harus turn off printer untuk refresh kembali printernya. Kita turn off ya. Oke. Maka dia akan perintahkan turn off printer. Ditandai dengan centing pada bagian printernya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana hasil dari reset yang kita lakukan pada printer Epson L310 ya. Jika tadi kita udah mencoba dengan cara manual, yaitu self reset tidak berhasil, maka jangan putus asa. Kita masih bisa melakukan proses resetnya dengan cara menggunakan bantuan resetter tool Epson L310. Ini kita nyalakan kembali. Kita akan lihat apakah masih ada indikator kedap-kedip pada tinta dan kertasnya nyala bergantian atau udah normal. Nah, biasanya nih kalau pas ketika dinyalakan pertama kali print headnya udah bisa bergeser, maka bisa dipastikan sepertinya proses reset kita berhasil dengan baik. Nah teman-teman, berikutnya kita akan menunggu nih untuk memastikan apakah printernya udah bisa bekerja atau tidak dengan cara melihat indikator LED ink serta papernya itu udah nggak kedap-kedip lagi, tapi udah diikuti dengan eksekusi berupa pergerakan inisialisasi printer dengan cara melakukan reposisi pada print head serta pada tray kertasnya ya. Oke, sepertinya udah reset kembali. Dan di sini status printer Epson kita itu seperti terlahir kembali, yaitu ink pad counternya pada posisi 0. Dan kita masih bisa menggunakan printer ini hingga kemudian limitasi pada resetnya itu terpenuhi lagi. Maka sebenarnya printer ini tidak rusak ya, tapi hanya saja dia dibatasi pada level tertentu untuk dilakukan servis berkala, dan seharusnya ini dilakukan di service centernya Epson, tapi kita lakukan secara mandiri. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat ya. Dan untuk yang ingin ditanyakan boleh tulis di kolom komentar. Seandainya video ini bermanfaat bagi teman-teman dan sahabat semuanya, boleh di-share ke teman-teman yang membutuhkan informasi sederhana ini. Oke, terima kasih, bye-bye.